Hai Sobat Logik. Selamat datang kembali di channel Logika Semesta. Sebelum kita mulai, perlu diketahui, video ini bermaksud untuk membantu kamu mendapatkan kesadaran tentang hal ini. Mengatasi kemungkinan alasan mengapa orang mengabaikanmu. Penting untuk diingat bahwa video ini tidak bertujuan untuk menempatkan individu dalam cahaya yang buruk. Dengan itu, mari kita mulai. Apakah kamu terus-menerus merasa apapun yang kamu katakan tidak didengarkan? Apakah kamu bingung mengapa orang-orang mengabaikanmu sepanjang waktu? Jika kamu diabaikan, tidak ada yang bisa menyalahkanmu jika itu membuatmu merasa kesal. Manusia adalah makhluk sosial dan kita tidak akan bisa hidup dengan baik jika kita merasa dikucilkan dan diabaikan. Tetapi bagaimana jika itu terjadi karena sesuatu yang mungkin kamu lakukan? Ini adalah kebenaran yang diakui secara universal bahwa memiliki hubungan yang baik dan sehat dapat membuatmu menjadi orang yang relatif lebih bahagia. Jika di lingkungan tempatmu berada kamu terus-menerus diabaikan dapat berdampak negatif pada caramu memikirkan diri sendiri dan orang lain. Terutama jika kamu tidak menyadari mengapa mereka melakukannya. Apakah menurutmu ada beberapa kebiasaan yang mungkin kamu miliki yang menyebabkan orang mengabaikan apa yang kamu katakan? Berikut adalah 5 kebiasaan yang mungkin menyebabkan orang mengabaikanmu. 1. Mereka menganggapmu terlalu sombong dan tidak pernah mengakui kesalahan. Alasan paling umum mengapa orang mengabaikanmu adalah karena kamu tidak pernah mengakui kesalahan yang kamu lakukan. Kamu mungkin orang yang luar biasa dan disukai banyak orang, tetapi sikapmu yang tidak pernah mengakui kesalahan hanya membuat mereka lelah. Jangan salah paham, ada orang yang terlalu kritis terhadap diri sendiri dan terus-menerus mencela dirinya. Mereka meminta maaf karena berbicara 1 desibel lebih keras dari yang seharusnya, itu konyol. Namun jika kamu adalah orang yang tidak pernah meminta maaf dan terus-menerus berpikir bahwa kamu sempurna, pada akhirnya kebanyakan orang akan kelelahan. Mereka akan mengabaikanmu dan menempatkan kamu pada daftar lebih banyak masalah daripada nilainya. Alasannya di sini sederhana, kamu bertindak terlalu percaya diri bahkan pada hal-hal kecil, dan mereka sudah lelah mengatasinya. 2. Kamu tidak mendengarkan orang lain. Apakah kamu merasa cenderung berbicara lebih banyak daripada orang lain? Atau kamu hanya membicarakan tentang dirimu sendiri? Jika jawabannya ya, ini mungkin menjadi alasan orang mengabaikanmu. Terus-menerus berbicara tentang diri sendiri tanpa membiarkan orang lain berbicara dapat sangat mengganggu mereka. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak peduli dengan sudut pandang orang lain. Hubungan berkembang dengan prinsip memberi dan menerima. Jika kamu ingin didengarkan saat kamu berbicara, maka kamu harus mendengarkan orang lain juga. Tentu saja, alasanmu banyak bicara belum tentu berarti kamu tidak peduli pada orang lain. Mungkin kamu memiliki banyak hal untuk dibagikan, atau mungkin kamu berpikir bahwa dengan membiarkan orang lain memimpin percakapan bisa merepotkan mereka. Sebaliknya itu memberikan kesan yang salah. 3. Kamu penuh dengan hal-hal negatif. Pernahkah kamu merasa ingin menghindari seseorang yang biasanya hanya mengatakan hal-hal negatif? Jika jawabannya ya, maka kamu tahu bagaimana orang bereaksi terhadap hal-hal negatif. Ketika kamu terus-menerus mengeluh atau mengatakan hal-hal negatif, itu bisa menjadi alasan orang mengabaikanmu. Menurut sebuah penelitian orang menghindari hal-hal negatif dengan segala cara karena itu sebenarnya dapat memengaruhi suasana hati dan kesejahteraan orang lain secara keseluruhan. Jadi, pastikan bahwa kamu bukan sumber negatif untuk grup sosialmu. 4. Kamu terlalu banyak mengkritik. Apakah kamu seseorang yang menginginkan yang terbaik untuk orang terdekatmu dan selalu memberitahu mereka apa kesalahan yang mereka buat? Jika ini adalah kamu memiliki mentalitas yang benar-benar mengagumkan dan peduli. Namun, seringkali memiliki mentalitas ini dapat membuat kamu terlalu banyak mengkritik orang, terutama jika kamu hanya fokus pada kesalahan mereka. Kesannya menjadi seseorang yang hanya tahu bagaimana mengkritik, pada akhirnya akan membuat kamu diabaikan oleh semua orang, bahkan jika kamu memiliki niat baik. Ini bukan berarti bahwa kamu harus membiarkan orang yang kamu cintai melakukan kesalahan tanpa mengatakan apa-apa. Kritik yang terukur penting untuk pertumbuhan pribadi. Namun, memberikan dorongan dan pujian ke dalam campuran kritik, dapat membantu memediasi kerasnya kritik. 5. Kamu menunggu orang lain mengenalimu. Karena kamu merasa tidak aman, kamu mungkin biasanya menunggu orang lain mengakuimu.
Untuk menghindari risiko penolakan, kamu ingin menunggu orang lain bersikap baik kepadamu terlebih dahulu. Sebaliknya, orang-orang mungkin menganggapmu tidak ramah dan sombong. Kamu perlu tahu bahwa menyapa orang terlebih dahulu dan langsung bersikap hangat dengan tersenyum atau mengajukan pertanyaan ramah, bukan berarti membuatmu menjadi orang yang membutuhkan. Itu selalu dihargai dan terasa jauh lebih baik daripada mengabaikannya karena rasa tidak aman. 6. Kamu terlalu memikirkan apa yang akan kamu katakan. Apakah kamu menganggap dirimu pendiam selama percakapan kelompok? Apakah kamu merasa seperti percakapan bergerak lebih cepat dan kamu tidak dapat menemukan celah untuk bergabung ke dalamnya? Jika demikian, alasan yang paling mungkin mengapa kamu merasa diabaikan selama percakapan adalah kamu terlalu memikirkan apa yang akan kamu katakan. Ini sangat alami dan hampir semua orang melakukannya. Ketika kamu terlalu banyak berpikir selama percakapan, kamu mungkin merasa bahwa kamu banyak berpartisipasi karena semua hal yang kamu lakukan sedang dipertimbangkan di kepalamu. Pada kenyataannya, kamu berbicara lebih sedikit dari apa yang kamu pikirkan, dan orang bisa mendapatkan kesan bahwa kamu tidak tertarik. Oleh karena itu, orang lain mungkin mengabaikanmu hanya karena mereka pikir kamu tidak ingin bersosialisasi. Yakinlah bahwa tidak semuanya adalah salahmu. Kamu hanya dapat mengontrol perilakumu sendiri, bukan perilaku orang lain. Penting untuk diingat bahwa melakukan hal-hal di atas tidak membuatmu menjadi orang jahat. Menempatkan diri sebaik-baiknya ketika bersosialisasi adalah hal terbaik yang bisa kamu lakukan sehingga orang lain antusias untuk berhubungan baik denganmu. Namun, selalu ada kemungkinan bahwa mereka yang mengabaikanmu sama sekali tidak tertarik. Tidak perlu ubah dirimu untuk orang yang tidak tertarik menjalin hubungan denganmu, lebih baik mengarahkan energi ke orang-orang yang benar-benar tertarik dan peduli padamu. Hubungan yang baik bisa kamu jalin mulai dari hal-hal yang kecil dan tetaplah jadi dirimu sendiri. Semua terdengar sederhana apabila kamu bisa memaknainya dengan baik. Kami harap kami dapat memberimu wawasan tentang beberapa kebiasaan yang mungkin menyebabkan orang mengabaikan apa yang kamu katakan. Apakah salah satu dari ini menggambarkan pengalamanmu? Menurutmu mana yang paling ampuh? Kami akan senang mendengar komentar Anda yang cerdas dan menggugah pikiran di bawah ini. Silahkan suka dan bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya.